Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 22 Januari 2026. Hari yang cukup melelahkan ya, market sempat ada rebound, tapi ya masih lanjut koreksi. Dan seperti biasa, nanti kita masuk ISG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support tontonan gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat alas harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Teman-teman bisa bergabung grup Telegram CCS Public yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini ada link Telegram. Teman-teman bisa akan langsung gabung, klik, join, dan itu gratis ya. Sekali kita akan review saham, stock pick, watchlist dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman buka YouTube cuan-cuan saham lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5 sampai 6 menit dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya dan kalau misalkan sudah berhasil submit tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi @ccs-admin. Nanti akan dibantu secara manual seperti itu. Bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram ya, pengen stay di YouTube dan lain sebagainya, ada program yang member only videonya cuan-cuan saham. Jadi ini membership YouTube buat teman-teman yang mungkin pengen subscribe. Teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, bisa via laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Tinggal klik lalu pilih salah satu aja dan ya. Nanti akan bisa mengakses member only video. Atau ini ya, ada our member ini, paling kanan ada join. Bisa pilih salah satu, nanti tinggal join aja, lalu bisa akses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Kontennya setiap weekend. Jadi di setiap weekend akan ada konten mingguan untuk yang member only video, di mana isinya adalah pembahasan market dan juga akan ada stock pick saham ya, 1-3 saham yang bisa dieksekusi untuk trading. Sudah ada trading plan ya, seperti itu. Terus juga live di grup Telegram, nanti akan saya sharekan juga di member YouTube. Jadi weekly nanti juga akan ada live mingguan ya, seperti itu. Tuh untuk beberapa add-ons. Terus juga kebetulan CCS baru ada kelas saham ya, teknikal dan bandarmologi untuk yang Januari ini batch 4. Pendaftarannya terakhir besok karena kita akan mulai kelasnya di hari Sabtu tanggal 24 Januari. Teman-teman nanti bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik yang post, lalu tinggal klik yang ini, CCSTA kelas batch 4 ya, Januari 2026. Isi formnya, semua info sudah disampaikan ya, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal isi form lalu submit. Kalau ada kendala atau ada pertanyaan, bisa hubungi @ccs-admin via Telegram, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Tuh, ini flyernya. Ya, simak infonya aja. Dan besok adalah pendaftaran terakhir karena kelas akan kita mulai hari Sabtu. Oke, kita masuk ke ISG ya, di mana ini ISG turun lagi 0,2%. Candlenya cukup solid dan transaksinya juga masih cukup besar ya. Dan MACD-nya semakin menuju ke dead cross dari ISG ini, dan ya ini satu hal yang agak bikin kurang enak, koreksinya lumayan kerasa karena dia sempat hijau dulu ya. Jadi beberapa saham-saham pada jalan, tapi habis itu pada kempes lagi. Ya, marketnya juga baru sedunia sih ini. Maksudnya sedunia baru pada riuh, ditambah lokal juga rupiah seperti itu dan lain sebagainya. Tambah juga ada MSCI dan lain sebagainya. Ya kayaknya baru chaos-chaosnya ya Januari ya. Tuh. Dan ya itu untuk ISG. Kalau misalkan ditanya bisa kemana, terdekat sih ada gap di 8950, yang mana besok harusnya sih gap itu tertutup dan ada potensi rebound setelah itu. Tuh ya, jadi itu yang akan buat patokan besok ya.
ada potensi rebound kalau saya lihat. Tinggal kita lihat besok responnya ketika market menyentuh 8950 seperti itu. Itu ya, penjelasan untuk gap juga sudah saya sampaikan kemarin. Jadi ini bukan sesuatu yang pasti harus ditutup, enggak. Cuman ketika tertutup harusnya akan ada perlawanan. Either itu, nah perlu diingat juga di atas ini juga ada gap ya. Jadi bisa juga ini nutup gap bawah, habis itu nutup gap atas, terus habis itu koreksi, itu bisa juga. Seperti itu. Karena ya gap itu kan adalah imbalance atau tidak balance antara demand dan supply. Jadi ketika menyentuh area tersebut, ya dia bakal reject. Sama halnya ketika di atas. Ini ibarat katakan seller kenceng ya. Tuh, nggak match transaksinya, jadi dia gap down. Ya ada potensi untuk reject juga nanti ketika menyentuh di atas. Seperti itu. Yang jelas sih selalu batasi resiko aja. Ya, terlepas dari apapun isunya, mau MSCI dan lain sebagainya, ketika trade dengan plan yang jelas, masuk di mana, TP di mana, stop loss di mana, itu akan enak dalam mengawalnya. Terus juga apabila dirasa marketnya belum kondusif, ya lebih baik menepi terlebih dahulu. Sampai kapan? Sampai kondusif. Karena ya market tuh nggak akan pernah tutup ya selamanya, kecuali kiamat mungkin, atau Indonesia collapse, atau mungkin perang dunia. Perang dunia kayaknya juga tetap nggak tutup marketnya. Karena ya semuanya itu kan disimpan di kustodian ya. Ada bank, uang di RDN di bank, terus efek juga di kustodian. Jadi ya harusnya sih safety sih. Mungkin crash bisa, tapi ya market nggak akan pernah tutup seperti itu. Tuh sih, ya. Untuk IHSG ya, maaf kalau saya baru agak ngeblank. Jujur baru dalam kondisi yang lumayan kacau juga saya. Tuh, bukan karena marketnya sih, cuman ya case lain lah. Tuh, untuk IHSG kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan ya. Batasi resiko aja selama masih uptrend. Besok kita perhatikan di gap di 8950. Kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bumi. Saya juga banyak banget yang tanya Bumi ke saya, baik itu dari Japri maupun di grup maupun di mana-mana lah, dan kayaknya perlu kita bahas ya. Karena apa ya? Karena saya yakin retailnya sudah banyak di Bumi ini ya, termasuk banyak lah intinya, dan koreksinya juga agak lumayan. Kalau kita ngomong dari kemarin dia swing high, juga turunnya pun juga sudah udah 28% ya. Tuh. Kita bahas Bumi, di mana ini Bumi turun 9,84%, candle-nya cukup solid dan volumenya juga cukup besar. Saya pure pengen bahas dari price action aja ya. Jadi terlepas dari kemarin ada crossing, dia mau menuju MSCI dan lain sebagainya, saya tidak akan bahas di situ. Ya, saya akan pure spesifik ke price action, technical analysis dan bandarmologinya. Seperti itu. Sebelum ke view kecil, seperti biasa saya pengen ke view besar dulu. Ya, kita hapus coretannya deh, biar kita analisa komprehensif secara objektif ya. Dimana Bumi ini sebelumnya adalah saham downtrend ya. Teman-teman yang angkatan lama 2008 pasti merasakan ya, dari harga 8.000 sampai 50 rupiah nih. Dan akhirnya kemarin di tahun 2022 Bumi itu sudah breakout. 2022 Pak Salim itu masuk, Bumi hampir bangkrut itu, sama Cengdong itu nggak bisa bayar ya. Akhirnya di-convert obligasinya jadi saham, terus Pak Salim masuk untuk beresin itu semua. Dan kalau kita perhatikan dari price action-nya, di tahun 2022 apa yang terjadi? Bumi ini keluar dari downtrend-nya. Ini satu. Ini kan dia lower high, ini dia breakout. Keluar dari downtrend, dan setelah itu dia ada breakout structure. Nih. Reversalnya Bumi itu di tahun 2022. Ketika dia break 150, di situ Bumi memulai fase uptrend. Cuman memang slope-nya masih lemah. Tapi dia udah punya higher high, higher low. Dan ini bahkan sudah konfirmasi. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya koreksinya Bumi ini bisa sesuatu yang ditunggu. Ya. Karena sudah ada konfirmasi. Sudah ada 3 tarikan lah. 1, 2, 3. Ini kita ngomongin big view ya. Atau time frame besar. Tuh. Ketika sudah 3 tarikan, kita asumsikan ini sebagai swing high, swing low, swing high. Artinya tren sudah terbentuk. Bumi ini sekarang sudah saham uptrend. Ya, dia sudah punya structure uptrend lah, kayak gitu. Karena ini sudah high, higher low, higher high. Cuman pada saat ini memang Bumi ini baru di area resist. Sebenarnya kalau saya wanti posisinya Bumi ini juga sudah dari lama ya.
Sudah saya bilang, ini di area 400 sampai area 500 itu adalah area kuat. Ya kalau bisa break ya pada saat ini ya bagus kayak gitu. Cuman kalau misalkan belum bisa break, yang terjadi ya dia bakalan ada reject terlebih dahulu. Kalau misalkan ditanya kenapa dia kok koreksi, ya as simple as kena area supply kayak gitu. Kalau kita mau coba tarik VPVR dari awal, ya dari awal bumi IPO lah untuk kita tahu average posisinya pada di mana. Ya sebenarnya ini adalah transaksi itu banyak terjadi di bawah, which is itu bagus kayak gitu. Ya di area-area dari 50 sampai 500 transaksi banyak di situ. Once bumi breakout 500 itu bakalan kencang banget kayak gitu. Ini kita memetakan dulu ya dari big view-nya kayak gitu. Cuman memang dia ini baru kena resisten. Jadi wajar kalau yang namanya koreksi kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya, koreksinya bisa sampai mana, Mas? Pasti kan kayak gitu. Ketika naik, targetnya kemana? Ketika turun, kira-kira sampai kemana? Targetnya kemana? Kayak gitu. Nah, kalau saya perhatikan, mau nggak mau, suka nggak suka, support kuat bumi ini masih di sekitar 200. Ini kalau kita ngomongin time frame besar ya. Ini ngomongin time frame monthly. 200 sampai 150 itu support kuat dari bumi. Di area tersebut juga dia breakout, memulai fase uptrend ya, 1, 2, 3 di sini. Dan ya, pun dia sampai ke 200, bumi itu masih tidak jelek. Tuh. Cuman ya kalau teman-teman average-nya 500, ya siap-siap minus 50% kayak gitu. Lah kok kayak gitu? Ya, ini kan saham volatil ya. Naiknya kencang juga, apa yang naiknya kencang, turunnya juga kencang. Kalau kita perhatikan kemarin kan dia dari harga berapa ini? Start rally itu kan dari 100 ini ya. 100 naik sampai 500 udah 4 kali lipat, 400% kayak gitu. Turun 28% ya suatu yang wajar. Cuman memang bahasanya kita entry-nya di mana kayak gitu. Dan ya, ini sebenarnya koreksinya adalah suatu yang wajar kalau dari price action karena dia baru kena area resisten di area sekitar 500 ini. Seperti itu. Itu satu, itu gambaran besarnya. Yang kedua, karena tadi bumi sudah terbentuk uptrend ya, swing high, swing low, ini swing high, maka kita bisa tarik sebuah channel, uptrend channel dari bumi ini, di mana kemarin pun dia juga baru kena area swing high-nya. Ya memang ini kita pakai monthly ya, dan kalau kita monthly juga closingnya nanti masih di akhir Januari. Tuh, dia masih ada reject, walaupun sempat awal break dulu, tapi ya dia masih ada reject. Jadi pun nanti misalkan dia koreksi, dia swing low, ya itu juga suatu yang sangat wajar. Nah, kalau kita pakai time frame besar untuk cari swing low-nya, sebenarnya kita bisa pakai Fibonacci dari bawah sini. Dari 70 sampai atasnya adalah di 484. Nih. Dan area buy on weakness-nya itu ada di area 150. Wah, jauh banget, Mas. Ya, ini kalau kita pakai time frame besar kayak gitu. Cuma nanti time frame kecil pun juga akan ada beberapa area-areanya juga. Yang jelas ini buat gambaran dulu, biar teman-teman paham lah gambaran besarnya tuh bumi itu sedang apa, kayak gitu. Kalau menurut saya, malah bumi ini mau bikin uptrend pada structure yang lebih besar. Di sini kan dia udah mulai reversal ya, tahun 2022. Yang sebelumnya dia downtrend, ini mulai low, high, same low, higher high. Di sini dia mulai reversal, ya kan? Lower high, lower low, same low, higher high, double bottom. Di sini dia mulai higher low, higher high. Tapi ketemu same high lagi. Jadi ya itu, bahkan turun sampai 50 pun juga bumi ini masih ranging kayak gitu. Cuman ya kalau dilihat dari volumenya dan kepentingannya sepertinya nggak mungkin kalau sampai ke 50 lagi. Nah, tinggal dia kira-kira retracement-nya sampai kemana. Nah gitu. Itu satu. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, dari gambaran besarnya ya, dari si bumi ini, kalau kita lihat dari weekly, yang mana sudah close ya, ini sudah ada candle reversal di minggu lalu. Ya. Yang 12 Januari ini namanya bearish engulfing. Kayak kemarin deh saya wanti-wanti juga deh. Bearish engulfing, di mana candle minggu yang 5 Januari tertutup oleh candle minggu yang 12 Januari. Dan hari ini melanjutkan penurunan itu adalah suatu yang wajar. Teman-teman bisa searching aja di Google bearish engulfing kayak gitu. Nah, itu bakal keluar ya dari candlestick pattern-nya kayak gitu. Terus tinggal pertanyaannya adalah sekarang dia bisa kemana? Harus averaging di mana? Atau harus kayak gimana? Kayak gitu. Nah, sekali lagi ini saya menyampaikan secara objektif ya. Untuk keputusan jual beli, disclaimer ya kembali ke masing-masing.
kayak gitu. Nah, saya cuman pengen bahas aja view atau chart dari bumi ini. Nah, untuk ke time frame yang lebih kecil, kalau kita perhatikan juga bumi ini kemarin punya sebuah structure uptrend. Ada banyak sebenarnya. Di sini dia ada higher low. Ini ya, udah break. Artinya di sini dia pada slope yang lebih kuat. Nah, yang ini yang udah patah nih. Tuh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau tarik retracement, ya bisa dari jauh bawah ini juga. Ya, nih. Kan swing low. Ini udah patah. Ini swing high. Ini udah jebol. Berarti ya kita bisa tarik bahkan dari bawah sini. Ini dari 141 sampai kemarin puncaknya. Dan ini adalah beberapa support dari bumi by Fibonacci retracement-nya. Kalau di sini buy on weakness-nya masih di 220-an. Ya. Itu kalau ngomongin time frame medium lah, ini saya bilangnya kayak gitu. Artinya apa? Ya bisa juga bumi ini turun sampai ke 220 maupun 230 kayak gitu. Kalau memang dia mau koreksi terlebih dahulu. Cuman another view juga, saya pengen coba ngecek dari VPVR-nya ya, ketika kemarin dia start rally, volume besarnya saat ini memang di area tersebut. Dari 250 ya memperkuat tadi ya, memperkuat retracement tadi ya, dari 141 sampai high-nya di 484. Nah ini pas banget ini. Dari 256 sampai 216 area kuat banget buat bumi. Majority transaksi selama swing high kemarin terjadi di sana. Ya, nih. Jadi artinya apa? Apakah dia bisa ke sana atau enggak? Saya nggak tahu. Cuman yang jelas ketika menyentuh 226 itu yang kejemput bakalan banyak. Dan itu bakalan jadi area yang sangat menarik apabila memang bumi ini mau ke 226. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Terus habis itu nih ya, kita petakan dulu. Di sini jadi area kuat bumi 226 sampai 260 ya. Ini jangan dihujat ya saya ya. Wah, CCS bilang bumi mau ke 226 ya, nggak tahu juga saya. Semua bisa terjadi di market. Nah, itu adalah gambaran besar tadi, view besar dan view menengahnya. Sekarang kita ke view kecilnya ya. Bahkan kita pakai ke 4 jam ya. Di mana bumi ini kemarin punya yang namanya bearish divergence. Ya. Ini harganya ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Tuh. Yang terjadi bahasanya ya, kenaikan ini kemarin tidak didukung oleh market. Ditambah dia patah trend, ditambah dia lower high, lower low. Secara struktur bumi ini sekarang punya view downtrend kalau pakai time frame kecil ya. Karena di sini kan dia punya low, lower high, lower low. Seperti itu. Dan ya, kemarin juga saya bilang, ini ada support kuat tuh di area sekitar 330. Tuh, di sini area kuat dari bumi, ditambah juga ini target bearish divergence-nya. Ini ya, ini ada divergence, ini ada divergence, lalu dia akan menyentuh area tersebut. Nah, yang terjadi saat ini dia di posisi 348. Transaksi hari ini pun juga banyak terjadi di bawah sih. Ya, kalau Broxum-nya nanti mendukung, harusnya sih lumayan bagus. Ya udah lumayan ini bumi. Broxum-nya hari ini. 366, 359, AK, ZP, NI, MG, BK, SS, XL, KK, CC, BK, YB, XC. Ya, palingan besok rebound ini bumi. Tuh, kalau dilihat dari transaksi dan lain-lain sebagainya ya, ada potensi. Kalau ini ngomongin view kecil ya, terus berarti 200-nya nggak jadi mas. Ya nggak ada yang tahu, semua bisa terjadi di market. Makanya stick dengan plan-nya aja. Nah, kalau di view kecil ini akan ada kena area kuat itu di sekitar 340 sampai area 320 ya. Sebenarnya kalau ngomongin area bahkan dari sini tuh udah area kuat dari 360 ini ya, 360 sampai area 320. Cuman kan 360-nya udah jebol. Hari ini closingnya di 348. Jadi ya expect sampai 330 aja. Seperti itu. Tuh, bisa di-spare sampai ke sana apabila teman-teman butuh view bumi lah. Kayak gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman belum punya barang, pengen spekulatif buy. Spekulatif buy itu ya beli tanpa konfirmasi ya. Ya ini, besok bisa spek buy. Sebenarnya ada trading plan berarti di bumi ini.
Ya, tinggal stop loss under 330. Nah, nih. Misalkan besok bisa dapat harga pagi-pagi turun nih sampai 330 nih. Nah, ya udah, resikonya kecil. Spike buy di sana, kalau ada pantulan itu manfaatkan buat TP. Cari dead bounce lah bahasanya. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 330 ya cut loss. Seperti itu. Karena ya dia patah, ini ada swing low. Tuh. Dan dia patah kalau 330-nya jebol kayak gitu. Intinya bumi ini selama tidak jebol 330, saya rasa view-nya masih bagus. Artinya koreksinya nggak terlalu dalam lah. Selama bertahan dari 330 ya. Tapi kalau misalkan jebol 330 ya, misalkan contoh nih besok dia jebret sampai 300 gitu ya, misalkan ya. Nanti ketika naik itu most likely ada pullback untuk turun lebih dalam. Karena apa? Karena dia ada change karakter jebol support yang di sini. Ini kalau misalkan dia jebol 330. Tapi kalau misalkan dia nggak jebol 330, anggap misalkan besok dia turun sampai 336 gitu ya. Terus habis itu dia rebound, itu bisa cari kaki kedua. Nih, terus habis itu baru naik lagi. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ada dua skenario dari bumi ya. Untuk pada tanggal 22 ini. Either itu dia jebol pullback lalu turun. Ya. Kalau enggak, dia besok bertahan, rebound, lalu bikin kaki kedua. Nah, yang mana yang terjadi, saya pun juga belum tahu. Kalau ngomongin kepentingannya MSCI, 300 juga bumi udah masuk. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi itu nggak ada masalah. Walaupun bahasanya apa ya, kata-katanya, masa iya minimal 300 dia mau di 300, kayak gitu. Cuman, ya apa ya, ya semua itu memang bisa terjadi di market ya. Dan market itu selalu benar, kayak gitu. Objektif aja dengan apa yang terjadi. Nah, terus sekarang pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ada 3 skenario. Kalau belum punya barang tadi ya, teman-teman misalkan mau trading di bumi, ya bisa spec buy 330. Dan kalau menurut saya, kalau melihat dari sifat-sifatnya, pakainya closing. Ya, jadi apa ya? Perlu dilihat breakdown-nya juga sih, pakai volume atau enggak, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau dibikin saklek ya intinya selama tidak jebol 330 itu bisa spec buy. Misalkan besok dia turun, beli di 340, cut loss di bawah 330 kayak gitu. Nanti ketika rebound, dia bikin kaki pertama, itu TP dulu. Kaki pertama kemana sih? Paling mentok cuman di sini. 436 sampai 390. Ya, nih kaki pertama. Ya risk reward-nya berapa? 14% banding 6% lah. Itu kalau besok dapat di 350. Ya, nih. Anggap besok pagi-pagi HK gitu ya. Ya udah, 1/2. Kalau mau dieksekusi ya monggo. Kalau misalkan enggak ya silakan juga. Ini kembali ke masing-masing. Itu stop loss under 330. Kalau belum punya barang. Ya, kalau pengen spec buy dan belum punya barang, itu satu. Tapi kalau misalkan sudah punya barang, kondisinya floating profit, ya kalau menurut saya karena turunnya sudah agak lumayan, kalau mau TS tunggu dia waktu pullback kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini yang mungkin banyak terjadi ya, posisinya punya barang dan nyangkut di atas, anggaplah average 430, 390 dan lain sebagainya. Saya sih sebenarnya nggak bisa saklek memberikan advice. Karena yang pertama saya nggak tahu strateginya seperti apa. Yang kedua saya nggak tahu kondisi portonya seperti apa. Yang ketiga saya juga nggak tahu planningnya seperti apa. Kayak gitu. Cuman mungkin kalau digeneralisasi ya, ketika besok dia kena 330, kalau misalkan masih punya barang dan ada posisi untuk averaging down, itu bisa tambah porsi di situ. Walaupun sebenarnya ya yang namanya averaging down tuh Indian kembali ke portofolio ya. Kayak cut loss buat beli yang lain pun juga ketika cuan nggak ada masalah kayak gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen averaging down, ya bisa kayak baru beli tadi itu 330. Misalkan contoh sekarang punya 100 lot gitu ya. Mau averaging down berapa? 50 lot. Ya sudah, entry nanti stop lossnya di bawah 330 yang 50 lot itu. Jangan sampai nyangkutnya nambah. Ya, itu. Jadi kalau misalkan mau averaging down pun jangan sampai averaging down, turun averaging down lagi, turun averaging down lagi tanpa plan gitu juga jangan. Jadi kalau misalkan averaging down tuh kayak entry baru. Contoh nyangkut 100 lot, belum mau cut loss gitu ya. Ya udah averaging down 50. Nah, nanti ketika jebol plannya averaging down, ya 50-nya di cut loss lagi. Tuh. Kayak gitu. Jangan sampai nyangkutnya tambah gede. Itu kalau misalkan mau averaging down. Tapi kalau misalkan enggak pun, ya ketika rebound nanti bisa digunakan buat atur porsi. Intinya ketika rebound, bumi pun juga pasti akan ada kaki keduanya.
kayak gitu. Dan kalau dilihat kemarin retracement-nya 1 2 3, kayaknya ya mungkin rebound-nya bukan yang 390. Tapi kayak gini. 330, terus nanti ke 430 baru kaki selanjutnya. Kayak gitu. Itu sih untuk si bumi, dengan syarat ini dia nggak jebol 330. Jadi selama bumi nggak jebol 330, view ini masih akan valid ya. Tapi kalau misalkan dia jebol 330, berarti ya skenario kedua. Nanti saya bahas lagi lah. Kita lihat dulu besok marketnya seperti apa kayak gitu. Nah, dengan gambaran ini teman-teman bisa gunakan buat atur porsi. Yang pengen saya sampaikan adalah kalau misalkan nyangkut besok berpikiran mau cut loss, kalau menurut saya posisinya udah tanggung, mendingan tunggu jebol 330 sekalian. Karena kalau dia nggak jebol dan rebound, ya bisa trimming atau cut loss-nya agak atas. Kayak gitu. Itu sih, sekarang intinya adalah area krusial bumi itu 330. Selama nggak jebol itu harusnya masih oke. Tapi kalau misalkan jebol, ya kita masuk ke skenario yang kedua. Untuk bottom selanjutnya kemana mas? Kalau 330-nya jebol, ya base selanjutnya sebenarnya agak jauh ya. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol yang 330, ya mungkin ini sekitar 320 sampai area 280-an. Di sini ada fair value gap kayak gitu. Cuman harusnya sih kalau sepertinya ya ada pantulan dulu, minimal ada pantulan. Tapi ya besok kita lihat aja seperti itu. Tuh kita lihat besok 330-nya bumi kira-kira seperti apa. Ditambah juga di sini ada MA50 ya. MA50 ada support tambahan lah. Jadi selain area support dari statisnya, ada support MA50 juga trend line atau support dynamicnya seperti itu. Yang saya lihat bagus, transaksinya sudah agak lumayan. Apapun yang terjadi, YU ini bakalan terus jualan. Kalau teman-teman pakai foreign flow, ya pasti nggak masuk di bumi ini. Kenapa ya? Orang cengdongnya aja jualan terus kayak gitu. Dan barangnya belum habis kayak gitu. Jadi ya baca broksumnya beda untuk si bumi kali ini. Ya. Kalau saya melihatnya malah gini, ini sudah mulai ada yang cover. AK, ZP, NI masuk dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan broksum kemarin deh, tanggal 22, kemarin tanggal 21. Nah, kan beda ya. Nih, yang jual OK, yang beli XL, SQ, SS, IF, dan seterusnya, XC. Jadi kayak seller bumi ini sellernya besar. Ya, dia naik tuh sebenarnya kalau menurut saya ya, untuk ngeluarin dulu. Jadi ada di dalam yang mau disuruh keluar, either itu cengdong maupun apapun itu ya. Cuman dia maunya keluar kalau dinaikin kayak gitu. Ya cengdong juga nggak mau rugi ya. Awalnya dia pegang obligasi, sekarang jadinya pegang equity. Ya kalau mau keluar pengen cari profit gitu. Jadi dinaikin biar keluar dulu. Nah keluarnya sudah konsisten karena naik terus gitu. Cuman kemarin ada counternya, alias ada lawannya. Nih transaksinya ketika naik ada lawannya. Nah, nih AK, SS, dan lain sebagainya tanggal berapa? 19. Nah ini mulai rebound kan tanggal 19. Ada yang lawan si YU ini. Tuh. Cuman kalau kita perhatikan kayak kemarin ya tanggal 21, YU-nya jualan terus. YU-nya 200 miliar, OK-nya 300 miliar. Yang beli siapa? XL, SQ, SS, XC, CP, YP, dan lain sebagainya. Ya ini baru distribusi. Kayak gitu. Dan sebenarnya tanpa melihat price action pun, tanpa melihat broksum pun, kalau price actionnya kemarin udah jelek ya memang hari ini jatahnya masih lanjut kayak gitu. Tapi kalau saya lihat hari ini broksumnya tanggal 22 Januari ya, nih sudah mulai muncul lagi AK, ZP, NI, MG, BK. Ini 5 teratas kalau menurut saya juga bukan retail. Even gimana sekarang retail tuh banyak banget ya. Jadi nggak bisa pure akum gitu, nggak bisa. Tetap ada partisipasinya, apalagi saham seliquid bumi ya. Ya tetap ada, bawahnya SS ini ada XL, KK, CC, BQ, YB, XC, dan lain sebagainya. Cuman at least bayarnya sudah mulai muncul. Nah melihat dari hal tersebut dan melihat dari price action tadi, sepertinya sih besok ada potensi untuk rebound terlebih dahulu. Nah karena bumi sekarang juga sedang jadi alpha di market, kalau teman-teman perhatikan ya chartnya mirip bumi lah, IHSG ini. Ya besok juga pas dengan view tadi ada potensi rebound dari si IHSG juga kayak gitu. Jadi kira-kira itu untuk si bumi ya, karena banyak banget yang tanya bumi gimana. Intinya adalah besok kita lihat sama-sama 330-nya. Kalau mau ditoleransi bisa sampai 326 ya. Nih
Dah 326 ini. Tuh, kita perhatikan 330 sampai 326. Mungkin menarik kalau misalkan dikasih ke sana ya buat spekulatif buy. Tinggal cut loss kalau jebol aja. Low risk, ini namanya setup spek buy karena juga dia koreksinya udah agak lumayan. Kalau kita tambahin indikator lain, kita mencoba melihat saya pengen cek pakai stochastic biar memperkuat memperkuat tesis aja. Ini bumi juga sudah mulai masuk ke area oversold-nya. Ya, artinya apa? Dia sudah jenuh jual. Kalau kita perhatikan terakhir dia masuk oversold, nih di sini pada Oktober ini dia oversold, golden cross, terus habis itu rally. Ya, nah, apakah ini dia oversold, golden cross terus rally? Nanti kita tunggu konfirmasi selanjutnya. Cuman at least kalau kita tambahin dengan stokastik ini, artinya di bumi ini juga sudah jenuh jual. Seperti itu. Artinya apa? Ya sellernya sudah bakalan semakin kering lah, intinya kayak gitu. Tuh. Nah, kalau kita tambahin dengan RSI, ini cuma memperkuat tesis saja ya. Karena sebenarnya indikator itu kan gunanya untuk membantu itu. RSI-nya juga belum jenuh jual. Kayak gitu. Masih di sekitar 46. Tapi stokastiknya udah bagus ya. Tuh, melihat itu semua kayaknya menarik. Besok lihat bumi di 330. Selama nggak jebol itu harusnya adalah kesempatan untuk spek buy. Tuh. Dan ya, wah gila ini bahas bumi doang aja udah 30 menit nih. Nggak apalah ya, biar pada yang tanya banyak banget soalnya. Tuh untuk bumi, batasi resiko aja. Saya pengen lanjut, saya coba cek. Kenapa ini internet saya ini? PTRO, ini juga digadang-gadang MSCI pada putar balik loh. Saham-saham calon MSCI. PTRO, ya sama kayak bumi sih, tapi dia areanya di 10.300. Itu aja pembahasannya. Dewa ini juga bisa ada potensi rebound ini, bisa spek buy juga harusnya. Broksumnya YB, YU, CCXL, BK, SKI yang jualan ZP, GR, AZ, RX, YP. Bagusan bumi sih broksumnya. Tuh. Dewa nggak usah kita bahas ya. Tapi tadi saya kadang bilang mau bahas Dewa juga ya. Kita bahas kalian deh. Ya Indian view-nya sebenarnya mirip sama kayak si bumi ya. Bedanya bumi 330. Sedangkan kalau Dewa ini kemarin sudah saya sampaikan itu di sekitar 655 sampai 615. Beda. Kalau Dewa 330-nya masih di 520. Cuman kalau melihat view-nya sepertinya dia nggak sampai ke sana. Nah, kalau ini pakainya fair value gap ya. Jadi ini candle tanggal 19 Desember itu meninggalkan demand yang cukup besar dari 665 sampai area 605. Ya besok kayaknya jatahnya rebound. Itu satu. Yang kedua juga Dewa ini dia sudah swing low. Nih ya. Di sini ada swing low dan dia sudah mendekati area swing low-nya lah. Nih. Tuh. Bisa juga jatahnya rebound ini harusnya. Cuman kalau untuk Dewa range-nya lebih lebar ya dibandingkan bumi tadi. Intinya dari 665 sampai 600 itu area apa ya? Area demand-nya Dewa lah. Tuh bisa digunakan buat atur-atur juga. Yang cakep malah kalau dia break ini ya, jadinya continuation. Ya sudah, lanjut bablas lagi. Seperti itu. Tuh untuk Dewa kalau dari transaksi udah mulai ada yang ngumpulin barang juga, walaupun kalau diperhatikan kanan kiri juga masih balance ya ini ya. Jadi ya batasi resiko aja. Tuh untuk Dewa, bumi Dewa, Adaro, Adaro, AK, LG, YU, bagus juga ini. Kita bahas di Adaro deh. Kita bahas view-nya Adaro, di mana hari ini dia masih naik 3,98%. Candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya cukup bagus. Ya, satu hal yang oke, Adaro ini masih higher high ya. Tuh. Terakhir Adaro itu dia punya downtrend line, lower high, lower high, lower high, dan akhirnya breakout setelah kemarin dia konsol di sini ya. Nih. Bottom, konsolidasi, lower high, retracement 0,618, lalu higher low, higher high. Dia breakout, rally,
dan sudah ada reversal inverted head and shoulder. Di mana ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan. Kalau teman-teman punya average di bawah 2000, itu harusnya sudah sangat aman. Harusnya, ya. Kenapa? Karena area 2000 sampai 2050 ini udah jadi support dari Adaro. Most likely ketika ada turun ya di sana udah bakal banyak banget buyernya. Tuh. Karena ya di sini dia reversal. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Kalau mau lihat terakhir kapan Adaro inverted head and shoulder itu tahun 2021. Ya, nih. Tapi ini jauh lebih besar lagi ya IHNS-nya. Nih, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, retest, rally. Nah, kalau yang terjadi sekarang juga sama. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, atau inverted head and shoulders, breakout, tapi dia belum pakai retest, kayak gitu. Apakah perlu retest, Mas? Ya, nggak pasti-pasti juga. Nggak ada yang pasti, ya. Retest juga oke, nggak retest pun juga oke, kayak gitu. Cuman intinya adalah sudah divalidasi lah. Ini kalau melihat candle tanggal 8 Januari juga. Tuh, di sekitar 2000 ini. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan Adaro masih higher low, higher high ya. Ini dia naik, higher low, higher high lagi. Cuman saat ini dia masih akan uji area rangingnya itu di sekitar 2430. Sebenarnya ini mirip kayak view-nya bumi di 500 ya. Cuman bedanya ya kalau Adaro ini time frame yang lebih kecil. Biasanya sih tidak satu kali breakout. Ya, karena ini kan ibarat kata masih fresh ya. Fresh area supply. Di sini dia kena reject, ini kan besok baru akan kesentuh. Jadi ada potensi Adaro setelah sentuh 2400 ya, ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Kayak gitu. Tuh. Nah, nanti retracement ini pun juga bisa digunakan untuk buy on weakness. Mungkin mentok sampai 2160 atau bahkan 2000 itu juga bisa. Nextnya dia akan kembali melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Jadi ya Adaro besok bisa dilihat di 2430-nya, responnya seperti apa. Kalau misalkan langsung break gimana, Mas? Ya, cakep. Kalau dia langsung lewat, ya nextnya sini berarti 2800. Itu kalau break yang 2400. Tapi kalau misalkan besok dia gagal break, bisa retracement dulu, itu nanti bisa dipantau lagi. Dan ya, yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Untuk support, saya rasa masih 2200, lalu 2000. Selama nggak jebol yang 2000, Adaro masih cakep banget lah. Seperti itu. Tuh. Kalau dari transaksi juga bagus, AK, LG. LG ini juga relatednya Adaro ya. LG, PD. Kalau PD itu kan biasanya Saratoga. Saratoga pakai PD. Tapi Saratoga sekarang juga mulai pakai XL. Ya. Tapi kalau LG ya itu Pak Boy. Boy Thohir ya. Pak Boy Thohir pakainya LG. Kenapa pakai LG? Lah orang dia yang punya sekuritas. LG kan punya Pak Boy. Ya simpelnya kita kalau punya sekuritas mau goreng saham yang lain daripada pakai broker lain cuannya buat yang lain, yang mending pakai broker sendiri kan, pakai LG kayak gitu. Cuman ya nggak semata-mata LG selalu Pak Boy, nggak juga. Cuman kebetulan ini bentuknya bagus. Dia temennya sama AK, YU, ZP, AZ, RF, CC dan seterusnya. Sedangkan seller side-nya ini XL, HD, CP, XC, PD, PD-nya pun juga PD retail ini. Tuh, jadi ya bisa dilihat dari posisinya juga ya. Tuh, masih cakep broksumnya Adaro. 2400-nya besok bisa diperhatikan. Kalau break ya bablas, kalau ada reject, retracement terlebih dahulu. Dan bisa dicari untuk buy on weakness-nya. Tuh, batasi resiko aja. Untuk Adaro kita lanjut. Saya pengen cek LPKR yang baru masuk ya, masuk ke top value. Nah, kita bahas LPKR di mana hari ini LPKR naik 30,61%. Candlenya bagus dan volumenya pun juga sangat bagus ya. LPKR ini sebenarnya juga sudah keluar dari downtrend line-nya. Jadi secara major dia itu sudah keluar dari downtrend. Terakhir yang ini tinggal di sini doang nih. Nah, tuh. Di sekitar 240 lah. Ya mungkin mau jemput ke sana ini LPKR ini. Ini ya. Ini kemarin dia sebenarnya sudah break yang 200 yang downtrend ini ya, yang sini nih. Dia udah breakout, sudah higher low tapi belum higher high. Ya. Dan kalau pakai weekly kayaknya lebih smooth. Nih. Dia area krusial tuh 134. Dan kalau saya perhatikan kayaknya ini mau ascending. Ya bukan ascending sih. Ini lebih ke
rally base aja. Nah, ini kan dia rally, di sini dia nge-base, dan ya dia bakal uji area tersebut di sekitar 145. Yang cakep adalah kalau dia sampai berhasil breakout, karena dia punya uptrend pada structure yang lebih besar kayak gitu. Tuh. Dan ya targetnya apabila dia break yang 146, kita bisa tarik Fibo dari pucuk atas 145 sampai pucuk bawahnya kemarin dia di 72. Berapa ini? 56. Nah, dan ini adalah resisten dari LPKR. Kalau dia break 145, targetnya 210 sampai 250. Pas kan? Pas ke downtrend line yang majornya, sama pas area resist juga. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari volume dan candle hari ini ya hampir 100% sih. Cepat atau lambat akan breakout. Seperti itu. Tinggal antara dia continuation dulu. Kalau enggak ya langsung bablas. Seperti itu. Ini lebih ke yang punya barang. Kalau masih punya barang mungkin bisa perhatikan resistnya aja. Apabila berhasil break, LPKR akan lanjut ke targetnya. Tapi kalau misalkan belum punya barang, mungkin bisa cari konsolidasi continuation-nya dulu. Siapa tahu dikasih 1-2 candle kecil-kecil, itu bisa pakai buat entry. Seperti itu. Untuk support sekarang masih di 105 ya. Jadi ya kalau naik agak atas ya agak FOMO. Tuh, kalau kita lihat transaksinya lumayan bagus. Cuman seingat saya memang LPKR ini akumnya cakep. Ya, nih. Di sini kan dia di akum. Nih ya, dari tanggal berapa ini? 24 Oktober lah. Dia akumulasi dari asingnya, cuman hari ini asingnya keluar, ya udah TP dia TikTok doang. Tuh. Jadi ya ikuti price action aja. Lalu apakah kalau misalkan asingnya udah keluar besok koreksi Mas? Ya ketika sudah di fase fase markup itu kembali ke price action aja. Kemarin ketika di sini bisa kita bilang ini adalah fase akumnya LPKR. Ya, nih. Candle kecil-kecil, volume kecil-kecil, pergerakan nggak ada, bosenin, divergent, nah gitu. Tapi ketika rally kayak gini, udah fase markup, dibahas di mana-mana, berita keluar di mana-mana, dan lain sebagainya, ya udah ikuti price action aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk LPKR ya. Kita lanjut, saya pengen coba cek PRMS Good. Wah, Goto jadinya jebol 60 dulu berarti ini Goto. Kejar divergent yang di sini ya. MBMA, Astra, BRPT nggak jadi putar balik ini. Mina, MDKA kemarin udah kita bahas ya. Raja kemarin juga udah kita bahas, bisa cek video kemarin. Raja ini view-nya mirip kayak Bumi. Bedanya kalau Bumi itu 330, Raja 5.500 sekarang. Tuh. Mas agak suspicious sih. Biasanya kalau continuation tuh nggak pakai retest soalnya. Tapi ya kita lihat satu candle lagi dulu aja. Bull mulai koreksi juga, ya naiknya juga udah pada kenceng-kenceng ya. ADI ya cakep nih. Kelihatan banget kalau uangnya rotate, yang udah naik tinggi pada koreksi, yang pada bottom baru pada naik. Kita bahas ADI, di mana hari ini dia naik 7,41%. Candlenya bagus dan volumenya pun juga bagus. Ini juga saham yang saya sampaikan bahwasanya untuk apa ya? Buat buy and hold itu udah santai aja kayak gitu. Dia secara price action atau TA bagus, akum bagus, fundamental bagus. Bagus semua lah AD ini. Seperti itu. Dan kemarin memang kembali ke 7.000 itu too good to be true ya. Kalau teman-teman ngikutin akumulasinya si ADI itu kan dia akumulasi dari tahun 2025 Januari. Setahun dia akumulasi dan average-nya bandarnya itu di 7.000. Ya. Nih, average akumulasinya kan di 7.000. Kemarin kejemput itu memang ya flash sell. Tuh, dan akhirnya dia naik dan sekarang sudah ada konfirmasi. Kenapa? Karena dia sudah bikin inverted head and shoulder atau QM ya, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan.
Sudah ada 3 tarikan juga, 1, 2, 3, bahkan udah 5 kali tuh. Dan ya, hari terbentuk candle yang bagus dengan volume yang besar juga. Sebenarnya kalau kita lihat ADI kemarin dia naik sampai 0,618 alias sampai 8.600. Harusnya sih kali ini dia bakal break ya. Kenapa? Karena dia akan punya higher high pada structure yang lebih besar. Low, high, higher low, higher high. Itu time frame yang lebih besar kayak gitu. Dan ya, kalau break yang 0,618-nya targetnya sih minimal ya 9.800 ini di 786. Tuh. Dan sebenarnya kalau ngomongnya dia higher high di 0,618, targetnya masih jauh. Ya, bahkan kalau menurut saya AD ini bisa kena 14 ribuan. Kenapa? Karena kemarin dia rejectnya di 0,618. Cuman untuk mengkontrol ekspektasi biar nggak terus wah CCS bilang AD mau ke 14 ribu, hajar kanan dan lain sebagainya, gadai ini tuh dan lain sebagainya, ya jangan juga ya. Kita expect dia ke 9.800 dulu aja. Itu lebih realistis lah. Dan kalau menurut saya itu sudah chance-nya sangat besar untuk menuju ke 9.800. Kenapa? Ya karena dia juga ada punya structure uptrend. Ini kan udah low, high, higher low, higher high, higher low, nanti dia akan higher high lagi. Seperti itu. Cuman dalam perjalanan ke sana juga mungkin tidak ujuk-ujuk langsung jebret ya. Itu target, proyeksi, tapi dalam perjalanan perlu dikawal juga. Mungkin bakalan ada lawan tuh nanti di sekitar gap itu 8.700. Kemarin gap dia bagi dividen. Di sini ada gap menganga yang cukup besar. Tapi kalau kita perhatikan dari volumenya sih juga masih so far so good lah di area ini. Tuh. Jadi ya kita perhatikan aja kira-kira dia gimana. Untuk support sekarang saya rasa udah naik ke 7.700. Jadi misalkan ya dia besok naik nih, kena gap terus ada reject. Nah kalau cari buy on weakness bisa di 7.700. Kayak gitu. Karena sudah ada konfirmasi hari ini ya. Nih, baru setelah selanjutnya dia akan higher high lagi. Tapi kalau misalkan besok dia nggak ada retracement, alias langsung lanjut, ya sudah. Nextnya berarti 8.700, 8.900 atau 9.000, terus nextnya 9.800. Nih, tuh. Dan kalau ngomongin transaksi ya jelas bagus AD ini. Tumben yang masuk beda, RF, LG. Tapi kalau dari akumulasinya udah cakep banget lah inilah. Kalau masih punya barang juga masih oke untuk di hold ya, pembelian yang kemarin. Tinggal trend following aja pakai moving average, karena hari ini breakoutnya sudah jadi. Kemarin masih berusaha untuk breakout lah. Ini kan bottoming ya. Ini namanya bottoming, falling wedge. Di sini dia break, ini higher low, higher high, ini higher low, dia udah mulai fase uptrend. Jadi untuk sekarang udah aman untuk di hold lah, sudah nggak perlu tektok lagi. Mungkin nanti dia jadinya retracement, ya, retrace lanjut dan seterusnya seperti itu. Yang jelas sudah cakep untuk AD ini. Kalau punya barang, apalagi average-nya di bawah 7.600 ya, itu udah aman banget. Batasi resiko aja. Itu untuk ADI. Satu lagi mungkin ya terakhir. Tadi bahas buminya lama banget. Nggak apa-apa, yang request banyak. Mana tadi ADA ini ya? Kita lanjut. PSKT, BBNI, ADMR. Ya ini memang baru grupnya Adaro ya. Adaro, ADI, ADMR, Indi, Aman. Aman kemarin udah kita bahas ya. Kalau cari review Aman bisa cek video kemarin aja. Inco, Golf. Golf ini sebenarnya by price action cakep banget loh ini. Ini baru stage 1 ini. Dia baru reversal 1, 2, 3 tinggal rally-nya aja. IMPC kok nggak enak ya. Kita coba update deh IMPC deh. Ini juga kemarin digadang-gadang mau MSCI tapi dengar kabar katanya nggak jadi MSCI. Ya memang kadang apa ya, ya sulit ketika pertimbangan masuk keluarnya tuh hanya seperti itu kayak gitu. Gimana tetap perlu dikawal pakai price action sih. Itu kalau menurut saya ya. Karena ya entry exit itu kan kita pakai harga. Kita masuk di sama-sama masuk MSCI, kalau belinya cuan di harga 2.600 ya kan kacau juga kayak gitu. Sama-sama masuk MSCI, kalau belinya brand di 10.000 ya kan kacau juga kayak gitu. Jadi ya di luar dari katalis lain perlu ada penguat lah dari price actionnya.
price action, baru katalisnya itu yang buat penguat. Nah, kita bahas sekarang dari IMPC, di mana hari ini dia turun 0,56%. Candle-nya ada reject ya, dan volumenya juga cukup besar. Transaksinya tapi, transaksi apa ini? Kok mencurigakan? KI makan semua barang ini. Menarik sebenarnya kalau dari transaksinya ya. Ini kayak bisa cari kaki kedua dah ini dah. Ternyata transaksinya bagus KI ini. IMPC hari ini. Terakhir nih ya, IMPC dia kemarin patah uptrend, tapi dia belum patah structure. So far structure-nya sebenarnya masih di 2400. Jadi sebenarnya sampai 2400 pun dia nggak jelek kayak gitu. Kecuali dia jebol 2400 ya, karena swing low-nya kan dia di sana. Kalau dia jebol 2400 baru IMPC jelek. Tapi kemarin dia turun sampai 3100, menyentuh area konsolidasi, area demand-nya, dan akhirnya ada rebound dari IMPC. Satu hal yang menarik, memang hari ini candle-nya reject, tapi transaksinya cakep untuk IMPC ini. Maka dari itu sepertinya ya, kalau melihat kondisi seperti ini bisa cari kaki kedua. Maksudnya gimana? Ini trading plan, ya. Cari kaki kedua itu adalah cari sebuah higher low atau same low, ya. Selama dia nggak jebol 3100. Jadi misalkan besok IMPC ada turun, entah ke 34 atau ke 33 atau 32, itu bisa cari buy on weakness. Untuk nextnya dia jadi higher high seperti itu. Dan ya kalau mau dibikin line ya mungkin sinilah ya, anggap dia sampai 3400. Stop loss-nya di bawah sini. Nah, nih. Di bawah 31 harusnya cukup. Cuman kalau mau ditoleransi ya sampai di bawah 3000. Tuh. TP berapa? Ya expect untuk higher high aja sih. Seperti itu. Itu kalau misalkan dikasih ya. Tapi menarik hari ini ternyata. Tinggal cari buy on weakness-nya apabila dikasih. Seperti itu. Intinya untuk sekarang support 3100 itu merespon jadi area demand yang kuat ya. Tuh. Dan ya, apabila dia break dari yang 3600 akan kembali terjadi higher high. Kalau kita track ke belakang juga ternyata akumulasinya juga masih oke. Cakep ini ternyata IMPC. Bisa cari bull lah. Tapi masih di sekitar berapa ini? Ya 3100-an. Tuh untuk IMPC ya, dan untuk konten kali ini cakep banget ini kalau dijemput. Ternyata akumulasinya bagus. 3100-an ya kalau dikasih ya, atau cicil ke bawah. Tuh, jangan lupa tetap pakai stop loss ya. Kalau misalkan plannya gagal, dihitung juga resikonya kalau mau dieksekusi. Nih, kalau mau beli dari 3400 ya cut loss-nya 12%. Seperti itu. Itu sih, masukin watchlist saja. Oke, dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support nonton gratis, tapi sangat berarti buat konten creator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.